menentukan gitu ya. Oke, mungkin saya bahas yang karena belum ada ya di sini ya yang saya sebutkan tadi. Kayak nanti aja di terakhir. Nah, yang sudah ini saya sudah kelompokkan. Jadi hari ini tuh mungkin kita tidak terlalu lama, hanya akan saya sudah kelompokkan per masing-masing tema, gitu ya. Di sini ada kelompok SIM inventory atau persediaan ya. Ada Ihsan, ada Arfi, ada Supriyadi, ada Aditya. Ya, kalau Aditya ini ke gudang, SIM gudang, inventory atau gudang ya. Ada SIM aset, ada Deran, ya. SIM pengadaan ada Ginar dan Bagas, ada SCM, kelompok SCM itu satu orang Zikri di SCM, dan SIM penilaian kinerja ada Maulana Fajar, SIM produksi ada Ales, ada Nandi, Muhammad Nandi, ada Idayani, ada Bagas. Nah, untuk CRM ada Sain Fredly. Nah, ini saya sudah kelompokkan. Jadi mungkin sekarang reviewnya akan lebih menyeluruh saja, ya, menyeluruh. Oke, reviewnya sekarang lebih menyeluruh untuk bisa diberikan gambaran ke semua kelompok. Nah, nanti mulai minggu depan ini akan saya jadwalkan Zoom-nya kita per kelompok. Nanti jadwalnya akan saya share. Mungkin misalnya minggu depan ada 2 kelompok, misalnya SIM inventory dan SIM aset. Nah, akan saya bedakan jamnya nanti. Jadi kita bisa lebih fokus tadi ya ke masalah yang ada di inventory itu harus ke arah mana, harus seperti apa, terus masing-masing sudah sampai di mana. Terus capaian yang belum ada itu apa, yang masih PR yang harus diperbaikinya apa per masing-masing gitu ya. Jadi sudah bisa lebih fokus. Karena sebenarnya nih dari tulisannya sudah lumayan ya, cuma tadi masih tetap saya temukan ada yang ada yang operasional, masih masalahnya tidak sesuai dengan standar gitu. Sudah masuk di temanya, hanya masalahnya masih belum standar gitu. Jadi sebenarnya nanti itu PR per kelompoknya ya. Nanti mulai minggu depan kita Zoom-nya sudah mulai per 2 kelompok atau satu hari itu 2 kelompok, mungkin satu minggu 2 kelompok, nanti minggu berikutnya kelompok yang lain, yang kelompok yang sudah Zoom langsung mengerjakan progres berikutnya gitu ya. Mungkin nanti mekanismenya akan lebih seperti itu gitu. Oke, di sini nih rata-rata yang masuk sekarang adalah yang sudah jelas, yang masuk ke yang saya kelompokkan tadi yang sudah jelas. Nah, review dari keseluruhannya saya sudah baca satu-satu. Saya sudah baca satu-satu. Di sini secara keseluruhan adalah pertama lingkup kasus masih ditemukan belum paham gitu ya, belum paham ini lingkup kasus ini tuh apa sih, sampai di mana gitu ya. Kalau mungkin di bidangnya sudah masuk tapi luas atau lingkupnya itu belum masuk, jadi belum seluruhnya. Contoh ya, misalnya sudah jelas mau di inventory. Nah, ketika menceritakan masalahnya itu awali dulu dari pemahaman terhadap lingkup kasusnya. Inventory itu apa sih, luasnya sampai di mana, cakupannya apa saja. Ini selalu berulang-ulang saya jelaskan. Meliputi dari pengadaan, persediaan, terus nanti pengeluaran, barang masuk, penyimpan, barang keluar. Nah, masih saja terdapat yang belum jelas, bukan belum jelas ya, tapi kurang di lingkupnya. Saya yakin karena memang belum paham. Maksudnya belum baca gitu. Ya, ini tuh sejauh mana sih? Nah, jadi pahami dulu itu. Jadi untuk yang poin pertama lingkup kasus ini adalah pahami dulu secara teori ya, bahwa ini tuh sampai di mana sih ceritanya gitu ya. Misalnya yang CRM tuh sampai di mana sih ceritanya? Oh, ada hulu, ada tengah, ada hilir. Nah, jadi masih terdapat yang cuma sepotong padahal di SCM gitu ya. Atau inventory hanya ngobrolin pengadaan, atau SIM aset masih hanya ngobrolin pengadaannya saja. Nah, gitu ya. Jadi ini harus paham dulu pertama untuk lingkup kasus. Ya, nanti penjelasan sampai di mana lingkup kasusnya, silahkan kalian baca bukunya. Tapi nanti per kelompok nanti juga akan saya coba berikan arahannya. Ya, ketika kita zoom di kelompoknya masing-masing. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, masih terdapat di penarikan masalah dari lingkup kasus. Jadi kalau sudah jelas secara teori tadi, lingkup kasusnya itu sampai di mana, ini kita mudah tinggal narik masalahnya apa gitu, nyari masalah apa.
Nah, jadi misalnya tadi, oh inventory itu ada barang masuk, barang nyimpen, barang keluar. Ini masalah di barang masuk apa? Gitu. Barang nyimpen, masalah di barang nyimpen apa? Bu, misalnya saya nggak ada di barang nyimpen. Ya berarti kalau gitu nggak tepat kalau pakai inventory. Jadi balik lagi ke situ. Nah, jadi kalau memang kita sudah yakin inventory, artinya di setiap fase di lingkupnya itu pasti ada masalah. Maka silahkan kalian munculkan masalah itu. Jadi penarikan masalah itu adalah dimulai dari pemahaman terhadap kasusnya dulu seluas apa. Nah, pada saat penarikan masalah, ini juga hati-hati karena kita punya standar, maka nggak boleh masalahnya itu adalah berada di di operasional. Nggak boleh. Jadi masalahnya itu harus berada di minimal tadi ada pengambilan keputusan apa level middle to top management. Kita kembali mengingat segitiga itu. Gitu. Jadi gitu runutnya. Kalau mau, saya juga sudah melihat ada juga yang sudah bisa gitu. Untuk runutan itu ada juga yang sudah bisa. Nah, ketika menarik masalah tadi bandingkan dengan standar, terus lihat lagi lingkupnya, harus memenuhi seluruh lingkup, terus juga harus lihat lagi bahwa siapa sih yang punya masalah gitu. Siapa yang punya masalah di situ? Bagian mana? Dan pasti bagian ini bukan staffnya, karena tadi kita punya standar minimalnya adalah middle to top management, nggak mungkin staffnya yang punya masalah gitu. Minimal manajer atau mungkin kepala gitu. Gitu ya. Jadi pertama tadi lingkup kasus, kedua penarikan masalah dari lingkup kasus, dan juga pembandingan ya dengan standar pengukuran terhadap standar segitiga masalah itu. Ya, saya masih melihat ada yang masih sudah betul lingkupnya, inventory itu seluas ini, tapi di situ masih terdapat masalahnya tuh, masalahnya adalah pada pencatatan, masih mencatat, terus nanti pencariannya lama. Nah, ini nggak bisa gitu. Masalah-masalah dengan jenis seperti ini termasuk masalah yang operasional, nggak bisa. Pengadaan, misalnya tadi dimulai dari pengadaan dulu, misalnya. Masalah pengadaannya adalah bagaimana merekap misalnya ya data customernya atau data barang yang diadakan. Ya nggak bisa. Kalau merekap, mencatat, melaporkan, itu dia jenisnya adalah jenisnya adalah operasional gitu. Jadi harus berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, ini juga ada, saya temukan ada sudah betul lingkupnya, sudah jelas duduknya ada di situ, tapi tadi ketika narik masalah nih operasional gitu. Ya, sambil ngukur kalian yang saya di mana gitu, termasuk yang seperti apa. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, standar masalah yang dia tidak operasional. Tadi cara ngukurnya itu saja. Pokoknya kalau cari masalah yang benar itu yang harusnya seperti apa tadi, ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dan pasti ini dimiliki oleh minimal kepala tadi. Menentukan A, menentukan B gitu. Kalau mencatat, merekap, nah itu udah bukan. Itu pasti operasional. Oke. Yang ketiga adalah penulisan paragraf. Nah, nanti ya ini khusus nih ya, masalah yang termasuk khusus yang memang kalau sudah jelas kalian lingkupnya tadi sudah betul, narik masalahnya betul sesuai dengan standar. Nah, ketika nulis di paragraf di latar belakang, latar belakang juga jangan terlalu banyak ya, maksudnya langsung saja fokus di latar belakang itu cukup 3, saya juga 3 paragraf. Pertama langsung tentang di mana organisasinya, terus ngomongin apa sih ini gitu di organisasi tersebut, tentang apanya gitu, ini apakah kepegawaiannya atau tentang asetnya atau tentang penilaian kinerjanya tadi gitu. Nah, dari situ paragraf pertama. Paragraf kedua ini langsung bicara masalah tadi. Jadi lebih mudah sebenarnya kalian tulis dulu deh poin masalahnya secara sesuai dengan lingkup tadi, tulis poinnya. Nah, nanti ketika cerita di paragraf 2 paragraf 2 di latar belakang itu mudah, kita tinggal salin ke kalimat gitu. Nah, pada saat membuat paragraf 2 menyalin masalah ya, menentukan masalah itu satu-satu dijelasinnya gitu. Dan ketika menjelaskan di sini, ceritakan dulu berjalannya. Misalnya, kan tadi lingkup inventory itu 3. Barang masuk, nyimpen, barang keluar. Nah, di barang masuk tuh ada masalah ketika nentuin jumlah. Nah, berarti kita cerita dulu tuh.
pada penentuan barang masuk, misalnya menentukan jumlah selama ini berjalan adalah dengan cara gimana? Sekilas kita ceritakan. Menentukan ini. Nah, itu masih terdapat masalah gitu, masih terdapat kurang atau lebih sehingga sebab akibat tuh di situ juga dijelaskan. Sehingga akibatnya ini. Maka ini nggak harus diceritain maka kita butuh apanya juga sebenarnya udah jelas bahwa kita butuh sistem yang bisa merekap menentukan jumlah yang benar nantinya gitu, pengadaan yang benar atau barang masuk yang benar. Itu jadi pada saat menceritakan di paragraf 2 ini siapa yang bermasalah tadi ceritakan dulu berjalannya sekilas, terus sebab akibatnya juga sudah jelas. Nah, kalau tadi masih ada poin berikutnya karena lingkupnya kita 3 di dalam inventory, misalnya barang nyimpen, ceritakan lagi penyimpanan barang dilakukan secara apa. Nah, ini juga ada masalah misalnya, apa sebabnya, akibatnya apa. Nah, pada barang keluar gitu. Jadi dalam satu paragraf itu di paragraf 2 itu fokus menceritakan seluruh poin seluruh poin masalah. Nah, lebih mudah memang kita bikin poin dulu masalah. Udah jelas lingkup tuh langsung bikin poin masalahnya tuh apa. Ya, sehingga di dalam paragraf kedua lebih mudah untuk kita menceritakan satu-satu tapi dengan sebab dan akibatnya gitu satu-satu. Oke, itu latar belakang paragraf 2. Nah, nanti ini berpengaruhnya adalah kepada tujuan. Kalau kita dengan mudah di paragraf 2 itu udah jelas tuh poin masalahnya ada berapa sesuai dengan lingkupnya, kita bisa dengan mudah narik tujuan. Berarti tujuannya juga poinnya sama dengan yang ada di latar belakang tadi. Nah, sebelum tujuan mungkin identifikasi masalah dulu, berarti kan poinnya harus sama identifikasi. Nah, nanti mudah ke tujuan. Tinggal jelas, oh tadi siapa yang punya masalah? Oh, kepala. Berarti nanti di tujuan istilahnya membantu kepala dalam bunyi di pengadaan tadi masalahnya apa? Oh, dalam menentukan jumlah pengadaan. Yang kedua, membantu kepala juga dalam menentukan penyimpanan misalnya atau memantau penyimpanan. Yang ketiga, kenapa memantau ini termasuk standar tidak operasional ya kalau memantau. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan checking, pemantauan, controlling atau tadi mengambil keputusan itu masalahnya udah sesuai itu udah ada di standar kita gitu. Nah, jadi sesuai tujuannya juga dengan lingkup dari tadi masalah tadi. Nah, lebih mudah nariknya dari paragraf 2 ya kalau memang paragraf 2 tadi betul ketika menulisnya. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir adalah ya tadi dasar sebab akibat masalah. Jadi pada saat menceritakan tadi di paragraf 2 itu ya harus jelas sebab akibatnya. Bahkan pada saat menjelaskan sebab akibat itu lebih baik ditambahkan fakta. Misalnya tadi aset itu gini, kalau aset itu lingkupnya, nih yang aset nanti, lingkupnya itu sebenarnya dia ada, semuanya berkaitan dengan monitoring memang. Penentuan dan monitoring. Lingkupnya ada 3. Kita mulai dari pengadaan aset, terus pemeliharaan aset, dan penghapusan aset. Itu, atau ada penyusutan mungkin bisa tambahkan silahkan. Itu lingkupnya. Berarti kita harus ngungkap tuh masalah satu-satu. Di pengadaan masalahnya apa gitu. Di penghapusan apa masalahnya. Di penentuan penyusutan apa masalahnya gitu. Itu aset misalnya. Nah, pada saat kita menceritakan masalah di pengadaan aset misalnya tadi sebabnya jelas, ceritakan pengadaan selama ini tuh gimana nih caranya sehingga akibatnya terjadi masalah gitu ya, masalah apa. Nah, tambahkan fakta. Fakta itu apa sih Bu? Fakta itu data gitu ya. Real yang terjadi, masalah yang terjadi. Misalnya kalian cari data tuh. Bener nggak di pengadaan? Pernah nggak terjadi sesuatu? Periode kapan tuh pengadaan aset itu pernah terjadi masalah? Tentang kelebihan atau kekurangan atau apa misalnya gitu. Tentang salahnya menentukan misalnya. Nah, itu harusnya ditambahkan sebagai fakta yang mendasari masalah. Sehingga masalahnya nggak diada-adain, tapi memang sudah jelas dan terbukti di fakta itu. Nanti fakta itu kan berupa data nanti. Data itu biasanya cukup sampel aja. Mungkin di beberapa periode tuh kita mengalami masalah itu gitu. Contoh misalnya di penilaian kinerja nih. Penilaian kinerja tuh ada kondisi masalah misalnya yang memang harusnya naik jabatan dia jadi enggak gitu ya. Penilaiannya selama ini seperti ini dan terjadi masalah. Nah, faktanya adalah
tambahkan data di periode tertentu yang memang menggambarkan itu. Ini misalnya di periode apa tuh benar tuh terjadi ketidaksesuaian pada saat penilaiannya. Nah, misalnya beberapa periode, sebenarnya harusnya lebih dari satu faktanya. Cuma minimal kalau ada satu atau dua itu lebih baik lah daripada tidak ada fakta sama sekali. Nah, faktanya berupa data. Data itu kita simpan di laporan nggak, Bu? Ini nggak masuk ke laporan, nggak ditulis di latar belakang, enggak. Dia hanya dilampirkan. Tapi nanti kalau skripsi, ini akan disimpan di lampiran nih. Nah, tahunya gimana, Bu, untuk di laporan? Nah, di laporan berarti di latar belakang, di paragraf 2 ketika menceritakan masalah tadi, kalian panggil tuh datanya. Misalnya, faktanya kurung buka lampiran 1, karena kalian simpan di lampiran 1 fakta yang tersebut. Masalah kedua misalnya disimpan di lampiran 2, kurung buka lampiran 2. Seolah-olah seperti dipanggil, ini buktinya gitu, ketika menceritakan sebab dan akibat. Nah, sebetulnya kalau di PSTA itu asal jelas sampai di situ aja dulu. Gue harus metodologinya atau mungkin analisis, saya sih harapannya sampai dengan analisis metode. Ya, tetap meskipun kalian misalnya sekarang harus lebih mendetail menggojlok lagi itu, kita coba cek-cek lagi tentang masalah, tapi saya sih targetnya pengen kalian sampai dengan bisa menggambarkan analisis awal. Kalau kita waktunya ke ini ya, analisis awal, tapi minimal analisis metode juga harusnya sih sudah dilakukan. Nah, analisis metode juga itu termasuk ke dalam dasar. Nantinya nantinya adalah akan diterapkan menjadi dasar untuk penentuan metode yang akan dipakai pada setiap masalahnya tadi. Misalnya kalau di aset itu tadi ada 3 lingkup, di lingkup yang pertama tuh pakai metode apa ya nentuinnya? Yang penghapusan aset tuh pakai metode enggak ya gitu. Nah, tentang metode ini saya sudah jelaskan. Metode itu baik bisa berupa bentuknya matematis ataupun dia bisa berupa SOP atau dia bisa berupa teori gitu yang memang sudah jelas dasarnya, nggak masalah, silahkan tinggal ikutin gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari lingkup yang sudah ada, dari hasil progres kalian, ini sudah jauh lebih baik, sudah ada kejelasan, ya, sudah ada kejelasan. Hanya per temanya, ini tadi, di lingkup kasus dan penentuan masalah, dan juga tentang dasar standar ke masalah masih harus diperbaiki ke depan gitu. Ya itu. Nah, nanti makanya mungkin mulai minggu depan ya saya sudah kelompokkan ini, nanti akan diumumkan untuk jadwal bimbingannya minggu depan kelompok siapa dulu nih gitu. Nah, kita udah per tema ya, yang baru ini mungkin kita sudah per tema. Jadi misalnya minggu depan temanya untuk SIM aset dan pengadaan dulu gitu. Nah, berarti orang-orangnya sudah terkelompok ya. Nanti saya share juga ini hasil pengelompokan saya. Jadi kita zoom-nya hanya untuk itu saja dulu. Nah, maka nanti di sesi itu adalah kita lebih mendetail ke arah cek lagi tentang pemahaman lingkupnya, terus masalahnya yang sudah diutarakan udah benar atau belum, standarnya sudah sesuai atau belum. Gitu. Kalau itu udah jelas, saya pikir ke berikutnya tuh udah nggak ada masalah dan memang udah bisa layak diangkat ke skripsi. Kalau itunya jelas dan sudah sesuai. Gitu. Dan data, ya tentunya data. Nah ini, jadi yang terakhir adalah kita bicara data. Kemarin ada yang nanya, Bu, datanya apa saja sih kalau saya ambil itu gitu. Ini sebenarnya bisa, sekalian sendiri juga bisa menentukan. Contohnya misalnya SCM itu kan ada 3, ya, ada hulu, tengah, dan hilir. Ya berarti di hulu lihat aktivitasnya apa tuh. Oh, tentang ada ini, tentang persediaan atau tentang bahan baku gitu. Nanti di tengah ada produksi, di hilir ada distribusi. Nah, berarti datanya pasti berkaitan dengan itu semua gitu. Di pengadaan kira-kira data apa ya gitu. Pasti kalian udah tahu, udah bisa menyimpulkan, oh ada data barangnya atau data bahan gitu. Nah, makanya pahami dulu teorinya sebelum kita menentukan lingkup dan data, terutama kebutuhan data ya. Nah, nggak apa-apa, minimal di PSTA tuh kalian sudah ada gambaran. Kalaupun nanti data kekurangannya data ya kita bisa handle di deskripsi. Hanya di sini berarti yang harus fix adalah tidak bermasalah dengan pengambilan data ke perusahaan. Nah, ini yang khawatir. Gitu. Sekarang belum terlalu jelas semua data yang dibutuhkan, tetapi nanti ketika butuh terbentur dengan izin. Nah, ini masalah. Jadi pastikan bahwa ke perusahaannya sebenarnya harusnya udah nggak ada masalah tentang izin.
gitu. Nah, kalau sekarang mau direkap dulu data-data kebutuhan jauh lebih baik. Karena kalau nggak salah dulu ada pernyataan ya, surat pernyataan seperti itu bahwa kita membutuhkan data ini dari perusahaan gitu. Nah, hanya kalau sekarang mungkin enggak, tapi sebenarnya itu tuh untuk menguatkan bahwa kalian tidak akan kesulitan ketika ngambil data ke perusahaan. Ya, itu mungkin ya secara umum yang masih harus dikoreksi. Jadi untuk minggu depan kita sudah per kelompok saja gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan ke nanti mungkin keluhan yang belum pasti ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Yang sudah fix lah terutama. Yang belum fix nanti setelah ini ya. Oke. Yang sudah fix judul atau tema tadi yang sudah saya kelompokkan ya. Nah, ada nggak yang mau ditanyakan silahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, ya silakan Vi. Ya. Oh, ini bukan kalau yang saya itu kan inventory ya, Bu ya. Udah nanya-nanya lagi ke perusahaan, kayaknya lebih menonjolnya ke stok sih, Bu. Soalnya kan setiap pemasukan barang tuh kayak numpuk-numpuk gitu sih, Bu. Kalau ditanya-tanya, jadi nggak ada lebih ditanya-tanya kalau masalah pengirimannya atau apanya ada masalah nggak atau gimana? Kayaknya nggak ada. Nah, kalau itu lebih ke penumpukan barangnya aja, nggak ada lebih lanjutnya gitu, Bu. Itu Hmm, gimana, Bu? Atau oke, boleh ganti judul atau berarti, gimana, Bu? iya, iya. Nah, kalau sudah gitu berarti memang betul memang harus ganti judul, terus cari yang memang bahasannya hanya di seputar persediaan ya, persediaan ya itu, atau itu tuh Iya, stok sih, penyimpanan Bu. stok ya. Stok, iya stok. Nah, sistem informasi manajemen stok berarti. Stok itu sama nggak dengan gudang ya? Termasuk dengan nyimpen ke gudangnya nggak, Vi? Iya sih, Bu. Tapi ya sih kalau dibaca-baca mah kalau lebih nyambung ke gudang ya sih, Bu. Kayak Nah, masukin barang tuh jadi nggak ada informasi gitu ke supplier atau gimana. Jadi setiap bulan hmm, tuh langsung masukin masukin aja. Jadi nggak ngasih itu. hmm, Jadi barangnya tuh ada yang keluar tapi ada barang yang numpuk juga gitu, Bu. Jadi terlalu banyak gitu. hmm. Oh, tapi dari pengadaannya dia tidak dibahas gitu ya. Tiba-tiba barang sudah datang, terus bagaimana penyimpanannya dan bagaimana keluar gitu ya. Iya, Bu, nggak ada itunya, nggak ada Nah, keluarnya gitu. oke. Nah, sekarang mungkin tadi kalau mau pakai istilah di judulnya pakai istilah manajemen stok, mangga silahkan. Atau dicek ulang untuk manajemen gudang. Nah, saya khawatir nih, saya juga agak ini nih, manajemen gudang dengan inventory ini khawatirnya sama. Nah, coba dicek lagi secara teori untuk gudang, apakah itu harus bermula dari pengadaan atau bisa kasusnya dari secara teori ya, dari mulai nyimpen, maksudnya pengadaannya nggak jadi bahasan gitu, dari nyimpen ke keluar aja gitu. Nah, kalau misalnya gudang itu ternyata dari pengadaan, berarti gunakan istilah stok aja, manajemen stok aja, udah berarti. Nah, nanti berarti Arfi lebih fokus ke bagaimana pengelolaan gudangnya, mungkin ke arah apa ya, bukan penataan, jadi monitoring ya, monitoring stok itu termasuk dengan penyimpanan di gudang. Jadi lihat ini karakter barangnya. Kalau dulu pernah ada misalnya ban tuh. Bagaimana sih ban itu disimpan terus nanti ketika keluar dia seperti apa gitu. Nantinya juga bisa ditambahkan dengan simulasi nyimpen di gudangnya sehingga barang mana sih yang harus duluan keluar misalnya. Untuk kondisi karena kita misalnya ada keterbatasan kalau obat mah punya apa kadaluarsa. Nah, kalau Arfi kan mungkin di situ eh, apakah ada kondisi-kondisi tersebut. Nah, itu bisa diterapkan. Nanti manajemen stok, terus nanti stock of name-nya seperti apa, terus lebih fokus ke situ. Berarti memang ada perubahan judul tadi, tapi cek dulu kalau istilah manajemen gudang ini adalah tidak membahas dari pengadaan, boleh pakai istilah gudang. Tapi kalau gudang ini sama dengan inventory, berarti Alfi gunakan manajemen stok aja. Kalau Gitu, arti Vi. baca-baca mah sih inventory sama gudang hampir-hampir sama sih, Bu. Jadi kayaknya ke stok sih, Bu. Soalnya takutnya kan kalau inventory itu ada pemasukan, pengiriman, sedangkan yang arti Betul. masalah di bengkel ini cuman kayak numpuk barangnya aja gitu, Bu. Jadi nggak ada manajemen barang mana yang Iya, harus keluar, mana barang yang masih banyak gitu, Bu. Masih di sananya iya. gitu, Bu. Oke, ya betul. Berarti gunakan istilah stok. Nah, jadi nanti nggak kemana-mana, hanya nyikit bisa bahas tentang keluarnya nggak masalah.
ketika itu digunakan kan bengkel mungkin ke penjualan tuh. Nah, nanti barang mana yang mungkin harus diambil lebih dulu atau seperti apa. Pengelompokan kategori ketika nyimpen perkategorian gitu. Nah, ini penting. Terus nanti mungkin metodenya metode-metode ketika diambil, ketika keluar, sama ketika nyimpen. Nah, supaya optimal. Biasanya kalau kalau ke stok ke gudang itu kalau stok itu dia lebih ke optimasi lah, optimasi nyimpen. Itu ya, mending gunakan stok aja yang Arif. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Izin bertanya. Ya. Untuk list kelompoknya tadi dikirim di grup ya? Oh iya, betul. Nanti Soalnya untuk tadi belum disebut. Oh, Adi ya. Adi itu ada di mana ya, Di? Bentar. Iya, Adi itu ada di mana sih? Sebentar. Adi itu apa judulnya, Di? Ada itu SIM manajemen penilaian kinerja karyawan. Oh, penilaian kerja karyawan. Berarti sama Maulana ya, Adi? Oh ya, baik Bu. Ya, sama Maulana, Di. Di Terima kasih. penilaian kinerja karyawan. Ya. Oke. Adi ada dengan Maulana Fajar. Ya. Baik Bu, terima kasih. Tapi yang misalnya ada yang ketinggalan, misalnya siapa, misalnya nanti saya tidak sempat tulis, dilihat aja di kelompoknya. Misalnya inventory, karena dia inventory berarti masuk aja di inventory nanti pada saat Zoom ya. Misalnya ada yang ketinggalan ketika diumumkan. Ya gitu. Sebenarnya ini untuk catatan saya sih nama-namanya. Hanya maksudnya ketika nanti ketika penjadwalan untuk Zoom, saya tinggal nyebutin kelompok nama temanya aja sih. Kalian langsung aja otomatis masuk. Dilihat kalau kalian masuk ke situ, SIM inventory misalnya masuk aja. Jadi saya mungkin tadinya sih tidak berniat melis nama-namanya di masing-masing kelompoknya. Cuma saya untuk pegangan saya udah punya list namanya gitu. Itu ya. Oke, ada lagi? Nah, intinya tadi ya, poin-poin tadi yang harus difahami ya untuk secara umum, tapi nanti secara khusus per temanya ya selain kalian baca nanti juga akan coba saya arahkan. Oke, untuk yang belum fix nih, kebetulan sudah ada nih. Ada Lingga ya, ada Afdol. Kalau Lingga ada Lingga nggak di sekarang? Nggak ada nih Lingganya. Nah, tidak ada. Nah, kalau Afdol sebenarnya udah ada arahan mau ke UMKM nih. Tapi nggak tahu sudah ini atau belum Afdol? Gimana, sudah jelas Kalau belum? untuk itu sudah jelas Bu. Kalau untuk pengajuan udah sih Bu. Cuman kalau yang di UMKM katanya belum punya ininya, SIUP-nya gitu, surat izin usahanya gitu. Oke. Terkait dengan surat izin, ini sebenarnya masing-masing organisasi bisa beda bentuk ya. Jadi jangan terlalu harus nuntut bentuknya SIUP. UMKM mungkin bentuknya bukan SIUP. Misalnya kalau dia bentuknya UMKM, ada nggak surat izin UMKM-nya apa? Mungkin bentuknya nggak harus SIUP ya. Ini menyesuaikan. Seperti di dinas nih, misalnya dinas yang nggak akan mungkin punya SIUP, dia bentuknya peraturan atau apa. Kan. Itu boleh, yang penting menandakan bahwa memang perusahaan ini ada atau organisasi ini ada sebenarnya gitu. Nggak harus SIUP ya, jadi menyesuaikan dari bentuk usaha. Kalau yang dagang misalnya di rumahan kayak gitu ya, itu kan ada UD gitu, ya, ada surat izin dagang gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan bentuk dari organisasinya, nggak harus menuntut SIUP ya. Kayak mungkin Afdol harus agak ini lagi ya, berusaha lagi. Kita punya waktu sebentar lagi nih untuk harus fix. Karena mungkin 1 minggu sebelum selesai perkuliahan kita sudah harus fix, dan biasanya sudah harus deliver judul. Saya juga ke prodi dan itu judul sudah fix. Nah, berarti kalau memang belum jelas di situ PSTA-nya mungkin nanti bisa tidak lulus gitu ya. Jadi harus cepat-cepat. Oke, untuk berikutnya Muhammad Cikal ada ya? Ada Bu.
Nah, cikal itu sebetulnya sudah ada tuh arahnya mau pengembangan SI ya. Nah, saya pernah jelaskan mungkin di sini tentang membangun dan mengembangkan sebuah sistem. Ini agak berbeda konsepnya ya. Kalau tadi rencananya cikal mau mengembangkan, udah ada Bu sistemnya sebenarnya gitu, sistem inventory. Iya Bu, udah ada, cuman Ya. Nah, tapi Bu misalnya dilihat tuh fitur-fiturnya mungkin ada yang ini, terus ada yang belum sesuai dengan kebutuhan atau apa. Nah, sebetulnya boleh nggak sih Bu kita ngambil itu? Nah, aja. Jadi sebenarnya di dalam penelitian ini nggak harus kita membangun dari nol. Artinya sebenarnya kalau Muhammad Cikal ini tadi termasuk yang sudah ada nih Bu, tapi di sini masih terdapat kekurangan. Artinya ada ketidaksesuaian mungkin dengan kebutuhan saat ini. Maka itu masuknya bukan pembangunan tapi nanti pengembangan. Mungkin di judul juga akan munculnya seperti itu. Pengembangan sistem apa tuh namanya, ya. Nah, tetapi nih pengembangan ini berbeda. Saya juga mungkin sudah sempat berikan gambaran. Kalau pengembangan karena sudah ada, berarti kita minimal harus punya dokumen sistem yang lama, yang ada. Misalnya scene inventory-nya udah ada, Bu. Nah, kita minimal diberi akses untuk itu. Biasanya yang terjadi masalah, kita nggak diberikan akses justru gitu. Bahkan lebih tepat adalah kita bahkan diberikan akses untuk melihat dokumen sistemnya, dokumen perancangannya gitu. Nah, jadi nanti kalau di dalam pengembangan itu kita bermula dari menceritakan dulu sistem yang ada sekarang. Ya, dalam bentuk misalnya ketika menganalisis fungsi-fungsi atau fitur-fiturnya kita menggambarkan pakai DFD yang lama, maksudnya DFD untuk sistem yang ada sekarang. Nanti mana tambahannya, mana kekurangannya itu kita buat lagi DFD yang berikutnya yang baru. Jadi kita ada dua ada dua keadaan gitu. Nah, kalau yang membangun dari nol manual yang diceritakannya, kalau yang mengembangkan kan berarti kita harus menceritakan dari sistem yang ada dulu sekarang, baik itu sisi database-nya, sisi analisis fitur atau fungsionalnya, terus analisis kebutuhan semuanya itu yang ada gitu. Jadi kalau sampai tidak diberikan akses ke sistem lama, nah ini hati-hati gitu. Akan mempersulit kalian nantinya. Gitu ya, Cikal. Sebenarnya boleh saja pengembangan. Yang biasa berat adalah kita kadang-kadang nggak diberikan akses gitu. iya Bu. Gimana kalau yang kalau memang itu sudah bisa dipegang, oh bisa kok minimal gambaran analisisnya sudah ada, ya nggak masalah silahkan gitu. Dan nantinya apa sistemnya udah ada Bu, jadi kita nanti seperti membuat satu fitur baru dalam sistemnya, nggak masalah, bisa aja seperti itu. Kan yang dilihat adalah proses kita mengevaluasi, proses kita mengembangkannya itu ke arah mana, apa yang ditambahkan oleh kita. Nah, tapi hati-hati juga yang ditambahkan itu tadi tetap pertama masalahnya harus tetap middle to top management, fiturnya, fitur tambahannya juga tidak operasional, tapi tetap tadi standar masalah gitu. Ya, seperti itu ya Cikal ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Untuk Andre nih, Andre juga masih bingung kayaknya nih pengembangan SI. Nah, ini udah ada Bu, CRM ini hampir mirip ya sama Cikal ya Andre ya. Mana Andre ada tadi? Ya, Bu. Nah, Anda juga hampir mirip. Jadi boleh Andre mengembangkan sistem CRM yang sudah ada itu boleh gitu. Kita misalnya fokus kita untuk fitur yang kita bangun adalah terfokus ke A. Nah, nanti ini A ini ditempelkan ke CRM yang sudah ada. Boleh, nggak masalah silahkan. Jadi nanti jatuhnya adalah pengembangan CRM gitu. Pengembangan CRM dengan penentuan apa dalam CRM-nya gitu nantinya ya terkait dengan fitur itu. Hanya tadi sekali lagi ya kalau yang berbau pengembangan karena kita tidak berawal kita menganalisa dari nol atau dari manual, berarti harus punya memegang sistem lama atau sistem CRM yang sudah ada. Minimal akses tidak sulit gitu. Gitu aja Yandra ya, seperti itu. Pak Bu, kalau untuk masalahnya itu udah benar ya Bu? Masalahnya itu yang Andre itu fitur ke promosi ya kalau nggak salah ya? Iya Bu. Itu sama ini. Nah, itu boleh nggak apa-apa. Boleh. Yang saya bayangkan gini, Andre.
mungkin dulu itu sudah ada CRM-nya, tapi CRM-nya umum aja. Jadi CRM-nya tuh umum, dia merekap data customer-nya sudah ada di situ, mungkin juga plus transaksinya, terus mungkin di situ juga ada service customer service-nya gitu. Hanya terkait dengan keputusan-keputusan fitur keputusan-keputusan tadi misalnya penentuan promosi ataupun apa yang lainnya itu belum ada gitu atau belum ada. Nah ini tapi jangan sampai nantinya ketika menceritakan masalah karena belum ada ya. Nah jangan sampai bercerita karena belum ada. Tetap ceritakan dari masalahnya sekarang ini ketika penentuan promosi ini di dalam CRM-nya itu seperti apa. Nah ini kesulitan nih, terjadi masalah apa sehingga masih susah gitu. Maka memang kita butuh menentukan satu fitur tentang promosi di dalam konsep CRM-nya atau sistem CRM-nya gitu. Boleh. Kalau fokus tadi ke promosi ataupun ke boleh gitu. Gitu ya, Andre. Ya, kasih Bu. Oke. Yang lainnya sudah ini. Kira-kira seperti itu yang belum fix. Saya pikir ini pasti bisa lah untuk mencoba lagi, berusaha lagi ya. Mudah-mudahan kita sesuai dengan waktu yang ditentukan sudah jelas judulnya. Oke, jadi untuk minggu depan kita mungkin lebih intens untuk Zoom-nya, tapi kita akan lebih detail ke kelompok supaya kepantau per masing-masingnya, tidak hanya per orang, tapi juga per masalahnya udah sesuai dengan lingkup nggak gitu nantinya. Nah, oke ya. Sekarang saya apresiasi ya, sudah mulai bisa lah kalian. Saya sih berpikir dari penjelasan saya berarti kalian sudah paham. Hanya nanti tinggal di banyak penyesuaian-penyesuaian, banyak pengecekan apakah sudah ada di lingkupnya atau tidak, terus sebab akibatnya sudah jelas tergambar atau tidak pada penjelasan masalahnya gitu. Atau yang lebih khusus mungkin berapa masalah yang dipegang